Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Imam Muiz dari Program Studi Pendidikan Sejarah tahun 2020 kelas Palembang. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama itu, bagaimana karakteristik warga negara Indonesia yang baik? Sebagai warga negara yang baik, maka diperlukan rasa saling menghormati satu sama lain atas perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam hal yang nyata dan yang tidak nyata. Perbedaan yang nyata itu antara lain adalah suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Adapun perbedaan yang tidak nyata, perbedaan yang tidak nyata itu berupa perbedaan pendapat dan pilihan dalam berdemokrasi. Warga negara yang baik juga harus mampu bertanggung jawab, menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Yang berikutnya itu krisis dalam berpikir dan bertindak. Dalam menjalani kehidupan bernegara, sering sekali terjadi masalah-masalah sosial dan politik yang terjadi bahkan hingga mengakibatkan kestabilan nasional. Dalam hal ini, warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam masalah-masalah sosial dan politik. Tentu saja, tindakan ini diperlukan sikap kritis dan memberi jalan atas masalah yang terjadi. Tindakan seperti ini biasanya tidak dilakukan oleh satu orang, namun dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki sikap dan cara berpikir yang kritis yang sangat tinggi. Yang ketiga itu saling diskusi dan bertukar pikiran. Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multiteknik. Untuk meminimalisasikan konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog. Berdiskusi dan berdialog ini merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk berdialog dan berdiskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang bertanggung jawab. Yang terakhir itu terbuka dan rasional. Perubahan dan kemajuan zaman terkadang membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, harus memiliki kemampuan berpikir rasional yang baik. Tidak semua budaya dan kemajuan zaman selalu berdampak positif, sehingga warga negara harus cerdas dalam memilih mana hal yang baik untuk negaranya dan mana hal yang buruk, sehingga tidak merusak identitas negaranya. Selanjutnya itu bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sebagai warga negara yang baik. Cara kita untuk menjadi warga negara yang baik itu bisa dengan ikut serta dalam menjaga lingkungan. Bencana banjir di berbagai wilayah di Indonesia masih tidak terhindarkan. Daripada menunggu langkah pemerintah yang menyelesaikannya, sebaiknya kita mulai dari diri sendiri. Tindakan yang sesederhana seperti membuang sampah pada tempatnya merupakan langkah yang berarti untuk lingkungan dan mencegah banjir. Jangan berpikir karena ada pasukan kebersihan, kita bisa sesuka hati membuang sampah di sana dan di sini. Kita sering terkagum-kagum melihat beberapa negara maju yang memiliki pemandangan yang bersih seperti Singapura. Jika ingin Indonesia seperti itu, maka selain tidak membuang sampah sembarangan, kita juga harus ikut aktif dalam membersihkannya. Selanjutnya itu mendukung usaha dan menggunakan produk lokal. Cara lain yang bisa kita lakukan itu membuat Indonesia yang lebih baik itu adalah mendukung mendukung usaha kecil menengah di Indonesia. Karena sebetulnya mereka lah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, ketimbang belanja di supermarket, kita bisa berbelanja di toko atau ke pasar di sekitar tempat kita tinggal. Selanjutnya itu menciptakan suasana lingkungan yang aman, damai, dan tentram, menjaga nama baik bangsa dan hidup rukun antar umat beragama. Selanjutnya itu soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan identitas nasional.
Identitas nasional ini merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikan berbeda dengan bangsa lain. Jadi, identitas nasional ini adalah sebagai jati diri, penciri dan atau sifat unik yang tumbuh dan berkembang di suatu negara, sehingga dapat menjadi pembeda dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Selanjutnya itu unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Unsur pembentuk identitas nasional ini meliputi yang pertama itu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat banyak sekali kelompok etnis atau suku bangsa dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Yang kedua itu kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif dipakai oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan serta pedoman yang untuk bertindak atau dalam bentuk kelakuan serta benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga itu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara itu antara lain agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang terakhir itu bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur untuk pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana interaksi antar manusia. Selanjutnya itu soal nomor 3. Bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Cara kita mempertahankan NKRI itu yang diantaranya yang pertama, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini sebagai ideologi negara Indonesia, dasar negara Indonesia, serta falsafah hidup sejatinya benar-benar menjadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Yang kedua itu menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikatan kemajuan yang Indonesia miliki. Salah satu cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia adalah dengan belajar menerima kebinekaan itu sendiri sebagai sebuah kenyataan agar menjadi kekuatan. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Konstitusi dan Undang-Undang 1945. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya mengacu pada konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara hendaknya didahulukan daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib. Yang berikutnya, melaksanakan usaha pertahanan negara. Segala ketentuan mengenai pertahanan negara tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang dimaksud dengan pertahanan negara itu adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Sistem pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-parlementer? Sistem pemerintahan presidensial itu di mana negara republik yang menganut sistem ini. Sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya.
Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan dan juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Selanjutnya itu sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini parlemennya itu memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen juga bisa memberhentikannya dengan cara memberi statement seperti mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden. Namun di sisi Presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Contoh negara yang menggunakan sistem parlementer ini adalah negara Jepang, Malaysia, Belanda, dan lain-lain. Selanjutnya itu sistem semi parlementer. Sistem semi parlementer ini adalah di mana warga negara secara langsung memilih legislatif dan perdana menterinya pada saat yang bersamaan. Kepala negaranya itu adalah presiden. Namun perdana menteri ini yang sebagai kepala pemerintahan, serta antara lembaga legislatif dan eksekutifnya itu menjadi satu. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Alasan Indonesia memilih sistem presidensial ini yaitu para pemimpin-pemimpin di Indonesia memilih pemerintahan presidensial sebab pemerintahan presidensial ini sesuai dengan sistem demokrasi, Pancasila dan budaya politik yang dianut oleh negara Indonesia. Negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kuasa sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Lanjut ke soal nomor 5, itu bagaimana pendapat Anda terhadap paham radikal yang saat ini marak di Indonesia? Menurut saya, penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi hingga kini masih terjadi dan sudah melibatkan kalangan guru maupun dosen. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan dapat menelurkan bibit-bibit baru kelompok radikal yang tidak menerima keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keberadaan kelompok radikal anti Pancasila yang ada di Indonesia mengincar seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, kalangan generasi muda merupakan kelompok yang paling diincar. Masih adanya masyarakat yang tidak tertarik keberadaan Pancasila merupakan salah satu tantangan besar pemerintah. Jika ketidaktertarikan ini dibiarkan, maka besar kemungkinan akan masuk ideologi lain di kalangan anak muda. Salah satu cara efektif mencegah penularan pemikiran tersebut, maka masyarakat diharapkan itu harus hati-hati untuk belajar pemahaman kepada guru dan untuk mengidentifikasinya, maka bisa dilihat dari ceramah ataupun pengajaran yang disampaikannya. Selanjutnya itu soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan bela negara. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional itu merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Di antara hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara satu dengan yang lain.
Wawasan Nusantara yang merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga Indonesia. Tujuannya agar dapat terbentuk ketahanan nasional pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungannya. Dan yang lain itu, jika kita mengetahui dan memperdalam wawasan Nusantara yang kita miliki, maka hal itu dapat berdampak positif dalam mengamalkan dan melakukan aktivitas dalam membela negara, seperti belajar, mengikuti kompetisi cerdas cermat, dan menunjukkan bahwa kebudayaan Nusantara tidak kalah saing dengan pamor barat. Itu saja jawaban dari saya mengenai soal ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf jika masih ada yang salah kata. Sekian, terima kasih.